It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are. It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita lanjutkan kajian tafsir yang telah sampai kepada surat An-Nazi'at yang telah kita kaji beberapa ayat di dalam surat tersebut. Pada pertemuan sebelumnya sampai pada ayat kelima, falmudabbirati amra wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Falmudabbirati amra artinya, penjelasannya, ail malaikat tudabbir amr dunia ay tanzil bitadbir ladunillahil mutabbir al-hakim, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan dunia dan isinya.
Jadi dari awal sampai dengan terakhir yang kita kaji di ayat yang kelima tersebut itu berisi tentang berbagai macam tugas malaikat. Ada yang mencabut nyawa mereka orang-orang kafir, ada yang mencabut nyawa orang-orang muslim, orang-orang mukmin, yang digambarkan bagaimana mereka mencabut dengan sangat hati-hati. Ya, kemudian ada malaikat yang sabihati sabh, yaitu tusabbih minas sama' bi amrillah, yang tugasnya hanya ibadah kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula malaikat yang mengurusi ruhnya orang-orang mukmin. Maka di ayat yang kelima ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana di antara malaikat itu ada yang bertugas ngurusi dunia, ngurusi dunia dan seisinya. Dan kemudian Allah katakan yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Atau an-nafkhah al-ula nafkhatul fana allati yatazalzal kulla syai' ma'aha. Ada malaikat yang juga meniup sangkakala sebagai pertanda akhirnya kehidupan dunia dan diikuti oleh tiupan berikutnya. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seperti itu, maka qulubu yawma idzi wajifah, qulubu yawma idzi wajifah. Wajifah itu artinya khaifah, betul-betul dalam kondisi ketakutan. Siapapun di antara manusia yang mengalami proses itu. Jadi kita harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak termasuk orang yang mengalami keguncangan di hari kiamat. Karena Allah sampai menggambarkan seperti itu. Wajifah itu khaifah yang luar biasa. Wajifah itu ketakutan yang amat sangat luar biasa. Jangankan kiamat, ketika terjadi banjir seperti tsunami, gempa bumi, ya, tanah longsor, angin puting beliung, takut betul Bu? Takut ya? Dan Allah gambarkan itu. Dunia ini akan hancur dan kemudian akan dibangkitkan kembali sebagaimana Allah gambarkan proses kehancurannya di dalam surat Al-Infitar misalnya. Allah sebutkan idza samaa'un fatarat wa idza al-kawakibun tatarat wa idza al-biharu fujirat. Ketika langit terbelah, ketika bintang-bintang berjatuhan,
Dan ketika laut berubah menjadi lautan api. Ini mukjizatul Quran. Ini tadi saya masuk ke sini itu tak kira koper ada yang mau berangkat umroh. Ternyata isinya ini. Ya mudah-mudahan yang terima kotak itu nanti juga berangkat umroh. Iya tadi di pojok situ itu saya kira koper. Ternyata kok sama ya. Dan dari India ini ya Bu ya. Tulisannya Nara India ini. Masya Allah. Saya minum dulu nih. Yauma tarjufur rajifah tatba'u ar-rajifah. Gambarannya seperti yang tadi disampaikan dalam surat Al-Fitar dan juga disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Zalzalah. Jadi yauma tarjufur rajifah tatba'u ar-rajifah itu penafsirannya ada di dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya dan dikeluarkan isi perutnya. Masya Allah. Isi perut gunung Merapi ketika batuk-batuk itu ya. Yang jauh di sana kadang abunya sampai sini. Ya, Gunung Slamet batuk, yang di sana jauh kadang sampai sini. Maka ketika bumi diguncangkan, isi perutnya dikeluarkan, wa qala al-insan mala. Kemudian manusia bertanya, apa ini yang terjadi? Persis seperti ketika kita mengalami bencana alam. Ya. Gempa bumi di Jawa Timur. Ada di antara kita saling bertanya, apa yang terjadi? Gempa bumi Anakan Krakatau misalnya juga batuk-batuk itu, kita bertanya apa yang kira-kira terjadi, ada apa? Bahasa kita orang kampung ada lindu. Ibu, lindu itu apa? Hah? Dulu zaman saya kecil nggak tahu ya. Katanya lindu itu ada naga besar di dalam bumi. Dan naga itu kemudian menggerakkan badannya sehingga bumi ini berguncang. Itu cerita ketika kecil. Tapi ketika kita buka tafsirnya ternyata ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insan. Persis ini. Wa qala al-insan malah apa yang terjadi? Ya. Kita ini kan manusia yang kadang sakit, yang merasakan bagaimana kiamat itu hanya terjadi pada diri sendiri. Kiamat kecil misalnya. Satunya migrain itu penyakit apa? Vertigo. Bedanya vertigo sama migrain itu apa, Bu? Migrain itu apa, Pak? Geliyangnya di bagian mana kalau migrain? Separuh. Kalau vertigo, nah itu. Saya ya pernah ngalami. Bahkan pernah ngalami ketika sholat. Bangkit dari sujud tiba-tiba malah jatuh. Penyebabnya apa?
dokter nanti yang menjelaskan. Itu baru hal kecil yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah mengingatkan kita semua, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Kata Allah, hai manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Karena sesungguhnya kata Allah, guncangan yang terjadi pada hari kiamat itu lebih dahsyat daripada guncangan ketika kita vertigo. Lebih dahsyat ya daripada guncangan ketika ada gempa bumi lokal. Gempa bumi yang sifatnya lokal. Jawa Barat, ya sudah lokal Jawa Barat. Jawa Tengah pun bagian mana? Kenapa? Karena ketika kiamat tiba, ini sudah bukan lokal. Seluruhnya, seluruh penjuru dunia. Maka tiupan pertama akan menghancurkan seluruh isi bumi ini. Dan kita mohon kepada Allah nggak menangi itu. Mohon kepada Allah nggak menangi itu. Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang paling dahsyat. Di saat tiupan pertama ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan sangkakala pun ditiup kata Allah. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Sangkakala ditiup ya, maka hancurlah semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Ini saya sering ditanya sama anak-anak. Kalau bapak-bapak mungkin pertanyaannya tidak seperti anak-anak. Kalau semuanya mati, apakah yang niup itu ikut mati? Jawabannya bapak. Wa nufikha fis-suri. Ketika sangkakala itu ditiup, ya, kemudian kata Allah, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi akan mati semua. Ya. Kecuali itu. Ya, kecuali illa man syaa Allah. Kecuali yang Allah kehendaki hidup, dia akan hidup. Kira-kira pertanyaan tadi jawabannya apa? Ini yang nanya anak saya. Yang nanya bukan jamaah pengajian, anak saya yang kecil, yang kelas 4 SD Muhammadiyah. Itu nanti malaikatnya ikut mati apa enggak? Kalau malaikatnya ikut mati berarti trompetnya berhenti loh. Kalau trompetnya berhenti berarti gimana? Gak jadi kiamat. Kira-kira jawabannya apa Bu? Gampang jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu rahasia Allah, jangan ngarang-ngarang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena di akhir ayat itu Allah mengatakan illa man syaa. Kecuali yang Allah kehendaki hidup, dia tetap akan hidup. Tapi siapa yang dikehendaki hidup, itu wallahu a'lam bishawab, butuh ilmu yang lebih mendalam lagi. Nah, kemudian Allah katakan dalam ayat yang ke-7, tatsba'uhar radifah. Tiupan pertama akan diiringi dengan tiupan kedua. Tatsba'uhar radifah. Nah, inilah yang kemudian
disebut dengan hari kebangkitan. Semua yang telah wafat itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengimani itu. Karena bagi Allah itu hal kecil. Kita sudah jelaskan di dalam surat An-Naba, itu perkara yang kecil, menghidupkan kembali yang mati. Jaraknya menurut para ulama tafsir antara tiupan yang pertama dengan tiupan berikutnya, tiupan yang kedua, itu disebutkan berjarak kira-kira 40. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. 40-nya 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Maka ini harus dikaji secara detail. Ciri ilmu itu seperti itu. Tidak ada istilah pokoknya 40 ya 40. Wah, kalau begini nanti bahaya. Kenapa? Karena yang tidak punya kapasitas keilmuan menafsirkan sekenanya. Merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan ma baina nafkhataini arba'un. Nabi hanya mengatakan itu. Ya, jarak antara tiupan pertama dengan kedua adalah 40. Ma baina nafkhataini arba'un, itu saja. Nah, Abu Hurairah itu sempat ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yauman. Abu Hurairah, apakah yang dimaksud 40 itu adalah 40 hari? Ini Abu Hurairah yang ditanya. Qala abaitu. Coba, sekelas Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan berguru langsung kepada Rasulullah SAW, ditanya tentang 40-nya apakah 40 hari, maka qala abaitu, aku tidak bisa memastikan. Aku tidak bisa memastikan. Yang bertanya semakin penasaran. Qalu arba'una syahran. Kalau tidak 40 hari, apakah jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua 40 bulan? Abaitu, kata Abu Hurairah, aku tidak ngerti. Aku tidak ngerti. Ini hebatnya sahabat, kalau tidak ngerti ya ngomong tidak ngerti. Nah, orang sekarang kominter, sampai ada yang meramalkan terjadi kiamat nanti pada tahun sekian, bulan sekian. Yang ramal pada mati duluan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang beriman. Sahabat masih bertanya, arba'una sana. Qala abaitu. Jadi sahabat ini bertanya kepada Abu Hurairah sampai 3 kali. Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, atau 40 tahun? Jawab Abu Hurairah, aku tidak tahu. Ya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu wa laysa minal insan syai'un illa yabla illa 'adhaman wahidan wa huwa 'ajbudan wa minhu yurakkabul khalq yaumal qiyamah." Setelah itu Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Ya, setelah itu Allah akan menurunkan air hujan dari langit, dan manusia tumbuh seperti tumbuhnya sayur mayur dari tanah. Begitu air hujan turun,
Maka yang pada sudah lama dimakamkan, meninggal dunia, mendahului yang lain, ini semua nanti dibangkitkan. Itu harus kita imani. Bagi Allah mudah, hal yang kecil dibangkitkan oleh Allah. Dikatakan kama yanbutul baqlu, seperti tumbuhnya sayur mayur dari tanah, dan tidak tersisa satupun tubuh manusia kecuali akan sirna, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk nanti yang akan mengumpulkan semua atas kehendak Allah adalah tulang ekor manusia. Tulang ekor di mana, Bu? Ini kan yang digambarkan di dalam banyak hadis yang tidak akan hancur, walaupun ya secara umum semuanya akan hancur, tapi tulang ekor itu nanti akan menyentuhkan tubuh-tubuh yang sudah pada hancur, ya. Illa yabla illa 'adhaman wahidan wa huwa ajbudan, yaitu tulang ekor. Dari tulang tersebut disusun makhluk pada hari kiamat. Ya, ini nanti ada tafsirnya sendiri nih tentang tulang ekor. Ya, dari tinjauan medis bagaimana? Kenapa? Karena banyak mukjizat Al-Quran, termasuk yang disebutkan Nabi, bahwa nanti yang akan menyatukan seluruh tubuh yang sudah hancur di dalam tanah pada saat dibangkitkan kembali oleh Allah itu adalah tulang ekor, ya, adalah tulang ekor. Tanpa kuasa Allah ini nggak mungkin terjadi. Tapi apakah betul tulang ekor bisa seperti itu? Ya, ini mukjizat. Ya, tidak hanya itu, Al-Quran bicara DNA, Al-Quran bicara sidik jari, itu sudah terbukti secara ilmiah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-8 Allah katakan qulubu yawma idzi wajibah, pada hari itu kondisi manusia sangat ketakutan luar biasa. Akan ketakutan sangat luar biasa. Dan Allah katakan wa nahsyurul mujrimin yauma idzin zurqa, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa, maka wajah mereka pada hari itu dikatakan zurqa. Zurqa itu wajahnya menjadi kebiru-biruan, muram. Kenapa? Ya, dia tinggal menuju pada proses hisab yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud wajah orang-orang yang berdosa di sini adalah wajah orang-orang kafir. Ya. Biasanya orang kalau wajahnya pucat itu karena apa, Pak? Dalam kondisi seperti ini jangan bilang karena kurang makan. Dalam kondisi seperti ini karena apa? Ketakutan yang luar biasa. Dan itu Allah gambarkan. Ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan wajah mereka tidak hanya yang biru wajahnya, tapi matanya pun kemudian berubah menjadi biru. Ya. Matanya berubah menjadi biru. Itu kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir disebutkan di situ. Pada saat dibangkitkan, semuanya dibangkitkan, maka nampak orang-orang kafir itu yang mana? Walaupun mereka tidak menggunakan identitas, misalnya pakai kalung salib, tidak. Mereka sama seperti yang lain. Tapi ada yang membedakan. Dan yang membedakan adalah wajah mereka. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan di dalam surat Ibrahim, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu kira Allah ini akan lupa dengan perbuatan orang-orang zalim. Kenapa mereka begitu ketakutan? Karena mereka ingat kezalimannya.
Dan Allah tidak akan melupakan itu. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Dikatakan di situ sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka sampai pada hari yang dimana waktu itu mata mereka akan terbelalak. Ini gambaran orang kafir nanti ketika dibangkitkan. Bahkan dikatakan tidak hanya mata mereka yang berubah, wajah mereka yang berubah, akan tetapi wa afidatuhum hawaun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, kondisi orang kafir itu nanti ketika dibangkitkan dada mereka kosong. Artinya hati mereka hampa. Ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka tidak beriman. Bahkan secara fisik, secara biologis, sampai ada ulama mengatakan kekosongan itu bukan hanya kekosongan dari sisi psikis tapi biologis. Ya. Kenapa? Karena saking hausnya ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya kepada mereka, fa kaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildan shiba. Ya, yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kamu akan mendapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir pada hari kiamat, di mana Allah pada hari itu menjadikan anak-anak kecil menjadi beruban rambutnya. Anak-anak kecil menjadi beruban rambutnya. Kenapa? Saking ketakutan. Bukan salah minyak, ya, bukan salah pakai semir, bukan. Saking takutnya itu Allah gambarkan rambut yang hitam bisa menjadi putih, wajah bisa membiru, bahkan mata pun berubah menjadi biru. Itu saking takutnya orang-orang kafir menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Dikatakan absaruha khasyi'ah. Pandangan mereka tunduk. Orang kafir itu pandangannya akan menunduk ke bawah. Kenapa? Takutnya luar biasa. Ya, takutnya luar biasa dengan kondisi yang mereka hadapi. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan seperti itu. Dan ini sesuatu yang sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka tunduk saking takutnya. Ya, seperti orang-orang yang ketika melakukan perbuatan salah harus menghadap aparat, menghadap polisi, ditanya itu ya mesti nunduk kok. Itu masih baru menghadapi polisi. Ya, ini menghadapi Allah bagaimana? Ya. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Orang-orang kafir itu berkata, apa sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan semula? Mereka berkata, tapi sudah telat. Kenapa? Di dunia mereka tidak percaya. Di dunia ini mereka tidak percaya. Orang kafir tidak percaya kalau suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan. Maka ketika mereka dihidupkan kembali, mereka bertanya kepada diri mereka bertanya kepada Allah, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi orang kafir tidak masuk akal. Persoalannya ini bukan untuk diakal-akali, tapi ini untuk diimani. Sebab salah satu rukun iman kita adalah iman terhadap hari akhir. Nah, mereka bingung kenapa? Karena hakikatnya, sejarahnya orang-orang musyrik zaman jahiliyah, orang-orang musyrik yang ada di Arab itu percaya kepada Allah. Mereka itu tidak mengingkari Allah,
tapi mereka itu tidak mau beribadah kepada Allah. Nah gitu ya, orang Islam juga ada apa tidak Pak? Ada nggak orang Islam? Saya itu percaya sama Gusti Allah. Ya, ditambahi Gusti pengen mantep wong Jawa. Saya itu beriman sama Gusti Allah. Tapi untuk sholat nanti dulu. Nah, di TV itu kan ada itu public figure yang mengatakan, ya apa? Coba rayu saya biar sholat. Pernah lihat nggak Pak? Itu orang mendeklarasikan dirinya selama ini nggak pernah sholat. Dia seorang budayawan. Ngomong di depan televisi, selama ini saya nggak sholat. Coba rayu saya biar mau sholat. Masya Allah. Ada orang begitu ya. Itu kan seperti orang yang sombong itu. Ada ya. Dengan lihat cuplikan videonya ya. Ya kita doakan mudah-mudahan tobat sebelum waktunya tiba. Ya karena nanti penyesalannya na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh kalau begitu berarti orang-orang kafir itu menerima Allah sebagai Tuhannya, menerima. Orang-orang musyrik dulu itu menerima. Orang musyrik itu dulu berhaji kok Pak. Tapi haji mereka beda dengan haji kita. Ketika mereka tawaf, mereka menempelkan berhala di dinding-dinding Ka'bah. Ketika mereka tawaf, mereka tidak pakai pakaian. Ketika mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka bersiul sambil bertepuk tangan. Ya. Mereka berhaji, iya. Ya. Dan mereka sadar kalau itu rumah Allah. Ya, maka sampai-sampai kemudian Raja Abraha ini marah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Bahkan paman Nabi yang nyata-nyata musyrik, siapa namanya Pak? Abdul, itu mengatakan nyata-nyata musyrik tapi mengatakan bahwa Ka'bah itu dijaga oleh Tuhannya. Ka'bah itu dijaga oleh Tuhannya. Jadi orang-orang musyrik itu mengakui adanya Tuhan. Sampai hari ini saya sering mengatakan ketika diskusi dengan mahasiswa, gak ada orang yang ateis, itu gak ada. Tapi ada, gak ada saya katakan orang ateis itu gak ada. Mereka itu hanya arogan, sombong, sok-sokan. Wong dikasih sakit gigi itu yang disebut-sebut ya Allah kok. Iya, apa mau dikata ateis begitu? Sakit gigi satu loh Pak. Ya, itu pasti akan nyebut ya lo gitu kok ngaku ateis. Kan ngisin-ngisin nih. Itu sering itu. Ya, ada orang wah saya nggak mendapat ketenangan beragama, saya udah pernah Islam, saya udah pernah Hindu, saya udah pernah Kristen, saya udah pernah Katolik, saya udah pernah ikut aliran ini, aliran itu, apa? Bukan masalah itunya, tapi masalah dirinya. Yang ada masalah dalam dirinya, bukan pada lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam ayat yang ke-11 setelah mereka bertanya apakah benar ini akan dikembalikan kepada kehidupan semula, maka mereka juga kemudian mengatakan aidza kunna idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga ya apabila kami telah menjadi tulang belulang yang sudah hancur. Ini pertanyaan orang kafir, pertanyaan orang musyrik. Ya, lu itu yang meninggalnya kecelakaan sudah hancur, yang meninggalnya ya kena letusan gunung Merapi sudah hancur, yang meninggalnya tergulung ombak sudah hancur, yang meninggalnya dimakan ikan di lautan, dibuang mau dimakan ikan. Apa itu bisa dibangkitkan? Itu pertanyaan orang musyrik. Ya, kita orang Islam tidak usah nanya, udah imani saja. Imani saja.
bahwa itu pasti terjadi. Ya. Jadi orang-orang musyrik itu begitu Pak, ngeyelnya itu sampai ketika dibangkitkan masih ngeyel. Ketika hidup di dunia ngeyel, ya mati istirahat sejenak, istirahat itu versi kita. Ya, tapi kalau lihat tafsirnya ya mereka tidak pernah istirahat karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama menunggu datangnya kiamat. Ya. Nah, ketika mereka bertanya seperti itu, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga bertanya qalu tilka idzan qaratun khasirah. Mereka juga bertanya, kalau demikian ini adalah sesuatu pengembalian yang merugikan. Loh, mereka akhirnya mengaku, kalau kami akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, termasuk tulang belang yang sudah hancur, ini adalah hari kebangkitan yang merugikan. Akhirnya mereka merasakan kerugian itu. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena mereka merasa selama ini apa yang mereka lakukan di dunia adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Maka ketika mereka bertanya kepada Allah, tilka idzan qaratun khasirah, Allah menjawab, fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya pengembalian ini hanyalah dalam satu kali tiupan selesai. Bukan seperti tukang yang membangun bangunan yang sudah dihancurkan, butuh proses yang lama, butuh material yang begitu banyak, butuh konsep, butuh gambar. Enggak, kalau Allah satu kali tiup, perintahkan kepada malaikatnya, yang hancur akan bangkit kembali. Ya. Maka ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua dan itu dilakukan, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman gak Bu? Iman gak? Yakin itu akan terjadi? Supaya kita tidak rugi seperti orang kafir, maka selagi hidup banyak-banyak amal, banyak-banyak ibadah. Ya, ziarah lakukan nggak apa-apa. Ya, sunnah ziarah ke makam itu sunnah. Ya, di situ gunakan untuk merenung bahwa apa yang ada dalam kubur mungkin sudah hancur, dagingnya mungkin sudah tidak ada, tulang-tulang sudah terpisah. Itu nanti sekali tiupan akan menyatu kembali dan akan dibangkitkan dalam keadaan utuh seperti semula. Ya. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin saya bacakan dan ini menjelaskan itu semua. Karena rajulun yusrifu ala nafsihi falamma hadarahu al-maut qala li banihi idza ana mutun fahrikuni thumma tahnuni thumma darruni fil rih wa fi riwayatin fil bahri fallah la in qadara alayya rabbi la yu'adzabani 'adaban ma 'adzabahu ahadan. Falamma mata fa'ila bihi dzalik fa amara Allah al-ardh fa qala ijma'i ma fiki min fa fa'alat fa idza huwa qa'im fa qala ma hamalaka 'ala ma sana'ta qala ya rab khasyatuka fa ghafara lahu wa qala ghairuhu mukhafatuka ya rab. Perhatikan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam maksiat, bahkan kadang bangga dengan maksiatnya. Tatkala akan meninggal, ia berkata kepada anak-anaknya, ini ahli maksiat, digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Ahli maksiat ini ketika akan meninggal, ia berkata kepada anaknya, jika aku meninggal maka bakarlah, biar urusannya selesai, katanya. Maka bakar. Nah, ini kan ada dalam keyakinan agama tertentu dan diyakini seperti itu. Lalu tumbuklah dengan halus. Jadi sudah dibakar, ada sisa itu tulang-tulang yang tidak bisa terbakar, tidak bisa hancur, maka disuruh tumbuklah dengan halus. Ya, idza ana mutu fahrikuni thumma tahawni. Bakarlah, tumbuklah dengan halus sehingga menjadi
serbuk, lalu tebarkanlah debuku itu ya ke laut. Ini larung sesaji. Kan ada acara itu Pak di agama lain Pak. Ya, itu salah satu cara menurut mereka menghindari pertanggungjawaban di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya. Sudah dibakar, dikremasi, kemudian ditumbuk abunya, kemudian dibuang ke laut. Ada Pak? Sudah disebutkan dalam hadis bahwa yang seperti itu ada. Ya, thumma daruni firrayh wa fi riwayatin fil bahri, kemudian tebarkan abuku itu ke langit. Fallah la in qadara alayya rabbi la yu'adzabani 'adzaban ma 'adzabahu ahadan. Ya, sungguh demi Allah, jika Allah mampu untuk mengembalikan aku, maka Allah akan mengadabku dengan adab yang tidak pernah ya adab itu diberikan kepada seorang pun. Tujuannya untuk menghindari adab. Maka mereka meminta kepada ahli warisnya untuk membakar, kemudian menunggu. Tatkala orang itu meninggal, maka anaknya akan melakukan hal tersebut. Benar apa tidak? Benar. Yang melakukan begitu mesti keluarganya, anaknya, cucunya. Ya. Tatkala orang itu meninggal, maka anaknya akan melakukan hal tersebut. Lalu Allah memerintahkan bumi dengan berkata, wahai bumi, kumpulkan bagian tubuh orang tersebut yang ada di bumi. Maka bumi melakukan itu, dan tiba-tiba orang tersebut bangkit kembali dalam keadaan utuh. Dan Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya, apa yang mendorongmu melakukan itu semua? Ia berkata, karena takut kepadamu ya Allah, maka Allah pun nanti akhirnya akan mengampuni mereka. Itu kuasa Allah, tidak usah protes. Tidak usah protes. Tapi gambaran hadis ini nyata ada ya sekarang ya. Bahkan dari zaman dulu ada orang yang mati dan berwasiat, tolong nanti mayatku dibakar. Kalau sudah dibakar, tolong nanti tulang-tulangnya ditumbuk, nanti disebar ke laut. Dikira sudah selesai urusannya. Ternyata Allah perintahkan bumi, ayo kumpulkan ya yang berserakan itu, yang ada pada dirimu ya, dan bangkitkan dia dalam keadaan utuh. Ya Allah. Dan itu nyata di hadapan kita. Di Pekalongan juga ada yang begitu, yang dikremasi ya, abunya, kemudian apa bahasanya ya. Maka Bapak Ibu rahmat Allah, di ayat yang ke-14 Allah katakan faidahum bisahilah ya, dengan serta-merta atas perintah Allah bumi itu akan mengumpulkan yang berserakan di dalamnya, dan mereka akan hidup kembali. Masya Allah. Ini gambaran yang nyata dan harus kita imani akan terjadi pada siapapun, termasuk pada mereka yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bismillah Bapak Ibu dirahmati Allah, supaya nanti pada hari kebangkitan kita bangkit dalam keadaan senyum, ghuril hajjalin, ya, wajahnya bercahaya, bukan karena glowingnya, bukan karena skincare-nya, tapi karena kita umat Muhammad SAW yang terbiasa menjaga wudhu, taat beribadah kepada Allah, sehingga itu nanti yang membedakan pada saat dari kebangkitan antara kita dengan orang-orang musyrik ya. Dan mudah-mudahan nanti kita saling mengingat satu sama lain ya. Jadi ibu nanti kalau di surga gak ada saya, ibu cari ya, ibu cari terus wadul sama malaikat itu yang setiap Sabtu ngaji di Masjid Taqwa kemana, yang jenggoten itu baik. Sininya kan gampang, yang jenggoten itu ya bapak-bapak gitu, karena belum tentu saya masuk surga. Yang masuk surga itu bisa jadi jenengan ya. Kalaupun nanti masuk surga bisa jadi saya belakangan, belum tentu duluan. Karena saya lihat di sini orang-orang yang masya Allah ngajinya kemana-mana,
di kota ada pengajian ikut, di Kedung ini pengajian ikut, di Pekajangan ada pengajian ikut, di Tangil ada pengajian ikut. Ini orang-orang yang hobi ngaji semua ini, Masya Allah ya. Tiap langkahnya mudah-mudahan Allah berikan ampunan untuk kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada beberapa ayat yang belum kita kaji ya. Ini baru sampai pada ayat yang ke-16. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pelan tapi pasti supaya kita ngerti kandungan daripada Al-Quran. Dan mungkin panjenengan baru tahu ya, kalau ada hadis yang menceritakan, menyebutkan tentang orang-orang yang berwasiat supaya kalau mati dibakar. Itu ada hadisnya tadi yang saya sampaikan. Mungkin jenengan baru tahu. Selama ini itu dianggap budaya, bukan ya. Itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kesehatan serta keistiqomahan untuk thalabul ilmi, karena ini jalan paling mudah untuk kita dapat menggapai surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafarat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.